sempurnanya kenikmatan. Min tamami nikmati, termasuk dari sempurnanya kenikmatan alaika atasmu ayyarzuqaka, bahwa memberi rezeki siapa Allah kepadamu. Ayyarzuqaka, bahwa memberi rezeki siapa Allah kepadamu. Ma, pada sesuatu yang cukup apa sesuatu itu kepadamu. Yang cukup apa sesuatu itu kepadamu. Wa yamnaku, dan mencegah siapa Allah kepadamu. Ma, pada sesuatu yudhika, yang dapat menyelewengkan apa sesuatu kepadamu. Yudhika, yang dapat menyelewengkan apa sesuatu itu kepadamu. Ibnu Athaillah As-Sakandari menyatakan, termasuk dari sempurnanya kenikmatan Allah atas hambanya, atas kita semua ini adalah ketika kita semua ini menunjukkan seluruh cita-cita kita kepada Allah, mengosongkan hati kita minan ta'alluq bi ghairihi, dari bergantung kepada selain Allah, kainan makana, bagaimanapun keadaannya. Fayarzuquhu ma yakfihi, kemudian kita diberikan rezeki sama Allah berupa sesuatu yang cukup bagi kita. Amin ta'alluq bi ghairihi, dari bergantung kepada selain Allah. Wa huwa al-ghina billah, itulah yang disebut dengan kekayaan dengan Allah. Itulah yang disebut dengan kaya bersama dengan Allah. Kaya adalah ketika hati kita, ketika kita diberikan rezeki oleh Allah, ketika kita diberikan rezeki oleh Allah yang cukup, yang dengan rezeki itu kita tidak lagi bergantung. Hati kita ini tidak tidak tergantung lagi dengan apapun selain Allah. Kainan makanan, bagaimanapun keadaannya. Kita ini kan masih ta'alluq. Hati kita ini kan masih ta'alluq dengan Allah, dengan dunia ini masih ta'alluq. Ta'alluqnya itu begini, bergantungnya itu begini. Kalau hati kita lagi enak karena urusan dunia, ya maka kita enak. Kalau urusan dunia lagi nggak enak, maka hati kita tidak enak. Jadi kalau masih kayak begitu kita, berarti hati kita masih ta'alluq kepada selain Allah. Kalau kita sesuatu yang kita senengin ini kita belum dapat, maka kemudian hati kita nggak enak. Tapi kalau kemudian sesuatu yang kita suka ini, kita senengin, yang kita pengen ini mau, berhasil, maka hati kita enak. Nah itu artinya hati kita masih ta'alluq dengan selain Allah. Orang yang kaya adalah orang yang tadi dikasih rezeki oleh Allah yang cukup, dan dia tidak lagi berta'alluq, hatinya tidak berta'alluq lagi kepada selain Allah. Wa yakfihi kullu ma yudhihi, dan Allah cukupkan, Allah jaga dia dari segala sesuatu yang dapat menyelewengkan dia. Hatta yastagila bihi an rabbihi, sehingga dia bisa membuat sibuk dia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita juga dijaga sama Allah dari apapun yang membuat hati kita sibuk selain kepada Allah. Ya kita ukur aja sekarang, kita ukur. Sehari ini hati kita sibuk dengan Allah atau sibuk dengan selain Allah. Kalau masih kayak begitu, sekaya apapun kita, punya apapun kita secara materi, masih miskin itu. Kenapa? Karena hatinya masih berta'alluq kepada selain Allah. Tapi meskipun tidak punya materi, meskipun tidak terlihat punya materi, tapi dia sudah tidak punya pengaruh lagi gitu. Dia tidak ta'alluq lagi dia. Ada rokok ya biasa, nggak ada rokok juga nggak biasa aja gitu ya. Nggak ta'alluq lagi gitu ya. Mau ada kuota ya biasa aja, nggak ada kuota juga nggak biasa. Ini kan kagak ada kuota, bingungnya luar biasa. Kayak kehilangan dunia gitu ya. Fa iza razaqakal haqqu ta'ala ma yakfika, kalau Allah sudah memberikanmu rezeki berupa sesuatu yang cukup bagimu, liqiyami basyariyatika, untuk menjaga
menjamin untuk menegakkan kemanusiaanmu, untuk keberlangsungan kemanusiaanmu, aklan wa libasan wa maskanan, makanan, pakaian, tempat tinggal, waliyami ruhaniyatika, dan untuk menegakkan ruhmu, ilman wa amalan wa zauqan wa ma'rifatan, berupa ilmu, berupa amal, berupa rasa, berupa ma'rifat, wa mana'aka mayubgika wa yusgiluka an hudurika ma rabbika, dan Allah tahanmu, Allah cegah padamu terhadap sesuatu yang bisa menyeleweng kamu kepada Allah dan menyibukkan dirimu dari selain kepada Allah. Faqad atamma ni'matahu 'alaika, maka sungguh nikmat Allah sudah sempurna bagi kamu. Sempurna sudah. Kenapa? Karena sempurna. Karena sudah tidak butuh lagi. Sudah cukup. Meskipun ini relatif, cukupnya manusia itu relatif. Ada orang yang cuma punya uang misalnya, punya uang sebulannya cuma 2 juta misalnya, tapi dia merasa cukup. Kaya dia, merasa cukup, tidak kejar-kejar, hatinya juga tidak galau, hatinya tidak ta'alluq, hatinya juga tidak merasa perih, tidak merasa pedih, gitu ya. Kaya dia. Tapi meskipun dia itu punya harta yang berlimpah-limpah, tapi kemudian hatinya masih nggak tenang terus, miskinnya. Seperti itu. Jadi orang yang sudah dikasih kecukupan, pokoknya dia sudah bisa makan bisa, punya pakaian yang bagus, yang layak, punya rumah yang layak, ilmu punya, amal punya, zauq punya, ma'rifat dia punya. Terus kemudian hatinya sudah tidak disibukkan lagi kepada selain Allah, maka sungguh atamma ni'matahu, maka sungguh sempurna sudah nikmatnya Allah. Faskurhu ala ma asadda ilaika, maka bersyukurlah kamu atas sesuatu yang sudah Allah berikan kepadamu. Rasulullah SAW juga memberikan isti'azah kepada kita, minta perlindungan kepada Allah. Mimma yusjilul qalba wa yunsir rabba faqran aw ginah, dari sesuatu yang bisa menyibukkan hati kita dan bisa melupakan hati kita kepada Allah, faqran aw ginah, baik itu dalam keadaan fakir atau dalam keadaan miskin. Orang kalau merasa fakir, orang lagi miskin secara finansial, dia miskin, itu bisa lupa nih sama Allah. Orang kalau lagi miskin, kagak punya banda, bisa sibuk hatinya dia kepada selain Allah. Tapi orang kaya juga begitu. Orang punya duit banyak, punya banda banyak, belum tentu hatinya tenang, belum tentu hatinya itu sudah tidak disibukkan kepada selain dunia, belum tentu itu. Jadi yang baik dia orang miskin maupun dia orang kaya, sama saja. Yang penting harta yang kita punya ini itu pengaruh gak sama kita? Berpengaruh gak sama kita? Yang bahaya banget ini, yang bahayanya udah di dunia nggak punya apa-apa kita. Udah gitu hati kita ta'alluqnya bukan kepada Allah. Itu fid dunya miskinan wa fil akhirati miskinan. Di dunia miskin, di akhirat miskin. Kenapa? Ya karena gitu. Tapi kalau dia secara finansial, menurut kita secara finansial dia tidak punya apa-apa, tapi kok hidupnya kan tenang saja dia. Ya istrinya tenang, anaknya juga tenang, hidupnya juga tidak galau mulu gitu ya. Kaya dia itu. Itu fid dunya miskinan wa fil akhirati ghaniyan itu. Itu nanti dia di dunia itu memang miskin secara finansial, tapi nanti di akhirat miskin. Di akhirat kaya. Jadi nauzubillah, jangan sampai miskin di dunia udah miskin, di akhirat juga miskin. Iya kalau disuruh pengenan mana? Iya pengenan di dunia ghanin wa fil akhirati ghanin. Jadi kalau mau namanya juga mau gitu ya. Maka Rasulullah SAW pernah bersabda, ma tola'at samsun, tidaklah terbit matahari, illa bijana haiha malakani yusmi'anil khalaid ghairas sakalain, kecuali malaikat gitu ya, kedua malaikat dengan sayap-sayapnya itu memperdengarkan, mengumumkan kepada seluruh makhluk ghairas sakalaini, kecuali dua makhluk, jin dan manusia, nggak bisa dengar. Jadi setiap suruh, setiap isra itu malaikat sambil tempak-tempak sayapnya selalu ngiter-ngiter dan ngomong seperti ini. Kita nggak dengar ini, jin juga nggak dengar, tapi makhluk yang lain dengar.
Apa kata malaikat? Ayyuhan nas halummu ila rabbikum. Wahai manusia, bersegeralah kepada Tuhan kalian semua. Ma qalla wa kafa, sesuatu yang meskipun sedikit dan cukup, khairun, itu lebih baik, mimma kasura wa alha, dari sesuatu yang banyak tapi tidak mencukupi, tidak puas hatinya. Jadi mendingan sedikit tapi cukup daripada banyak tapi tidak merasa cukup. Setiap hari itu malaikat ngepak-ngepakin sayapnya sambil ngomong seperti itu. Ada seorang penyair mengucap seperti ini. Ghinan nafsi ma yakfika an saddi khallah. Kekayaan nafsu, kekayaan jiwa adalah cukup, sesuatu yang dapat mencukupkanmu untuk menutupi sebuah kebutuhanmu. Tapi fa in zitta syai'an ada zakal ghina faqran. Tapi kalau sudah kamu lebihkan itu, kamu tambahkan lagi dosisnya, kamu nambahin lagi itu, ada zakal ghina faqran, maka kekayaan itu akan kembali menjadi kemiskinan. Contoh. Kita ini bergaul. Ini kan jarang anak-anak kafe. Kita kan jarang nih nongkrongnya di Starbucks ini kan ya, paling setahun 2 kali Starbucks ini. Ya kan? Enggak ada kan yang seminggu sekali Starbucks di sini. Enggak ada kan? Ya atau di mana gitu nih mau. Yang nongkrongannya itu di mana-mana gitu. Terus kita punya tanda nih, punya harta lah, punya harta. Cukup lah buat kita ini, cukup. Ini dia. Tapi kita pengen naikin grade kita nih. Karena kata orang, kalau pengen jadi orang kaya, kumpul sama orang kaya. Gitu ya. Maka kemudian kita naikin grade kita nih. Males gua bergaul lagi tiap hari sama anak-anak warteg, anak-anak kopi susu, agak naik kelas gua, gitu ya. Kopi sono Starbucks. Masuk dia di komunitasnya karena dia pengen nambahin lagi nih grade-nya. Masuk dia komunitas itu, kembali lagi jadi miskin. Kenapa kok bisa begitu? Karena dia lihat tuh, ternyata gue gak punya apa-apa ya. Handphone gue ini masih handphone Samsung Note 9 gitu ya. Ini yang lain-lain masih 10, udah pakai 20 lagi nih sekarang gitu ya. Akhirnya ada ghinan faqran, maka kembalilah ghina itu menjadi fakir. Kalau urusan dunia kayak gitu, tapi kalau urusan akhirat jangan begini. Nanti kalau urusan akhirat teman kita orang-orang bodoh, aku udah pintar sendiri gitu. Terus bergaul sama orang bodoh, nggak pintar-pintar sudah. Kalau urusan kayak begini, urusan belajar, terus bergaulnya sama orang lebih tinggi. Sebab ketika Anda sekarang merasa pintar di lingkungan Anda, keluar Anda itu pasti merasa bodoh sudah. Saya setiap acara bahsul masail NU, baik di tingkat provinsi atau tingkat pusat, bahsul masail di pesantren-pesantren itu, setiap saya datang bahsul masail, mesti saya langsung merasa bodoh itu. Bodoh betul ternyata saya ini ya. Gitu ya. Karena ngelihat bocah-bocah anak muda atau cakep banget loh, kitabnya cakep banget, analisanya bagus banget. Terus kemudian dalil nahunya pakai ini, dalil sorofnya pakai ini. Ngemas kita langsung ngedrop sudah itu. Ngedrop, nggak ada lagi dah. Merasa pintar itu sudah nggak ada ya. Tapi kalau kemudian Anda tidak bergaul ke urusan kayak gitu dalam urusan dunia, sudah paling pintar, sudah merasa sudah pintar. Bahayanya kalau sudah merasa paling pintar, nanti kalau tiba-tiba ada yang nasihatin pasti ditolak. Mesti ditolak sudah. Tapi kalau urusan dunia tadi itu, kalau kemudian kita tambahin lagi urusan dunia tadi itu, maka kemudian ada ghina faqran. Maka kekayaan kita itu akan kembali menjadi kefakiran. Kalau itu tidak berpengaruh terhadap hati kita, nggak masalah. Silakan Anda bergaul. Mau bergaul sama siapapun, silakan saja. Asalkan hatinya tidak berubah. Orang mau bergaul sama siapa aja silakan. Asal tidak ngebakar hatimu. Maka kata orang-orang sufi itu, kalau kamu belum kebal sama api, jangan dekat-dekat api. Nanti kalau sudah kebal sama api pengen dijadiin bola juga terserah. Mau sambil ngerempes baraknya gitu, nggak terserah aja kalau udah kebal sama. Tapi kalau belum kebal sama api, jangan dekat-dekat sama api. Kita juga begitu nih, kalau hati kita ini belum kebal-kebal banget, jangan coba-coba dulu bergaul intens dengan orang-orang yang bisa ngaruhin kita ini. Nanti kalau Anda sudah kuat, kalau kita sudah kuat, hati kita sudah kuat, mental kita sudah kuat, Anda pengen bergaul sama pemabok kek, penjudi kek, orang yang pakai narkoba kek, orang yang pakai apa, silakan saja.
Kok ulama-ulama kiai-kiai kita banyak kok yang dakwahnya di tempat-tempat kayak gitu, banyak kok gitu ya. Jadi, tapi Anda jangan coba-coba dakwah di tempat begitu dulu sekarang. Nanti sehari 2 hari kuat. Nanti 5 hari 6 hari udah pakai dalil yang lain nanti Anda itu. Oh, mereka kan janda. Janda kan boleh menikahi dirinya sendiri, gitu ya. Kalau gitu ya tetap saya pakai mereka. Suruh aja dinikahi diri sendiri, pakai dalil itu akhirnya. Gitu ya. Jadi ada gina faktor. Sama aja kayak orang makan, sama kayak orang makan. Makan enak nih, makan enak. Kalau Anda tidak berhenti makan itu sebelum kenyang banget, maka sudah Anda kaya sudah sama makanan itu. Tapi ketika sudah enak, Anda terusin enaknya itu makannya sampai kemudian itu jadi kenyang banget, maka enaknya kembali menjadi tidak enak. Emang gimana rasanya? Orang kalau udah kayak kenyangan, emang enak. Yang tadinya makanan enak, jadi nggak enak itu. Kenapa? Karena udah over, gitu ya. Jadi kita itu ada gina kembali kekayaan itu menjadi kefakiran. Nah, tadi Ibnu Athaillah dan mengatakan seperti itu. Jadi nikmat yang paling tinggi, sempurna adalah ketika Allah berikan rizki kepadamu dan itu cukup bagimu dan mencegah kepadamu dari apapun yang bisa membuat kamu nyeleweng, gitu ya. Maka itu merupakan kenikmatan yang sejati. Meskipun menurut ukuran manusia itu secara finansial masih belum kaya, tapi bukan ukuran manusia ini mah, tapi ukuran hati, ukuran spiritual. Seperti itu ya. Nah, Ibnu Athaillah kemudian meneruskan di sini, liyakilla ma tafrahu bihi, liyakilla niscaya sedikitkanlah ma sesuatu tafrahu yang bisa bergembira siapa kamu, tafrahu yang bisa bergembira siapa kamu, bihi dengan sesuatu, yakilu maka jadi sedikit, ma sesuatu tahzanu yang bisa bikin sedih siapa kamu, tahzanu yang bisa bikin sedih siapa kamu alaihi atas ma. Maka kata Ibnu Athaillah, sedikitkanlah sesuatu yang bisa membuat kamu bahagia, maka sedikit pula lah sesuatu yang bisa membuat kamu menjadi sedih. Jadi iza aratta ayyaduma sururaka, kalau kita pengen punya kebahagiaan yang langgeng, kita punya kebahagiaan yang terus menerus, gitu ya. Fala tamlik syai'an tahzan ala faqdihi, maka kamu jangan punya sesuatu yang kamu akan sedih kalau sesuatu itu menjadi hilang. Rumusnya nih. Kalau pengen kita ini punya kebahagiaan yang abadi, yang kekal, jangan punya sesuatu yang kalau sesuatu itu hilang, engkau bisa menjadi sedih. Apa itu? Apa saja? Kalau begitu jangan punya apa-apa dong. Ya ada yang menafsirkan, ya kalau gitu gak usah punya apa-apa. Menghindar aja dari punya apa-apa. Daripada nanti saya punya handphone, kemudian nanti handphone saya hilang, saya jadi sedih, mendingan saya kagak punya, gitu ya. Ada yang melakukan kayak begitu, para sufi. Maka kemudian sufi-sufi itu secara tekstual miskin-miskin ya. Namanya juga sufi. Orang yang pakai bulu domba, wol. Tapi bukan wol zaman sekarang, wol zaman dulu. Wol zaman sekarang tuh lebih mahal daripada baju biasa, gitu ya. Makanya miskin-miskin dia. Tapi kata Bang Sahabat, sufi-sufi yang sekarang, sufi-sufi yang tertentu itu nggak gitu dia. Nggak gitu ukurannya, nggak gitu. Nggak punya apa-apa itu bukan berarti tidak memiliki apa-apa. Tidak punya apa-apa itu bukan berarti kita itu tidak memiliki handphone, nggak punya mobil, nggak punya motor, nggak punya rumah, bukan. Nggak punya apa-apa itu nggak diaku di dalam diri, nggak diaku, gitu ya. Maka sufi-sufi tetap kaya raya dia. Tapi kalaupun dia kehilangan itu, nggak sedih dia, gitu ya. Maka sering saya terangkan juga kan di sini, 4 wali kutub
empat-empatnya kaya semua itu. Syekh Al-Sazili, Syekh Abdul Qadir, Syekh Ahmad Rifai, dia. Itu kan orang kaya semua, bukan orang miskin itu. Sultanul Aulia itu, rajanya para wali itu. Gak ada yang miskin, kaya semua itu mereka. Tapi gak diaku, gitu loh. Sehingga ketika dia kehilangan itu, maka tidak ada kesedihan. Jadi sedikitkanlah sesuatu yang bisa membuat kamu bahagia itu. Bukan sekedar, bukan cuma materinya yang kagak ada. Oh kalau begitu mah jangan punya handphone dah, nanti handphone hilang gue sedih. Itu mah supi dulu lah, supi gunung. Supi milenial mah gak gitu. Itu tingkatannya kudu lebih tinggi. Kan sering saya sampaikan kan, kalau Anda tidur nggak pakai AC, terus kemudian cuma pakai kipas anginnya juga udah rusak, kemudian kretek, terus kemudian panas, kemudian juga banyak nyamuk, kagak bisa tidur, lalu kemudian ada sholat sambil ngerintih kepada Allah, itu mah wajar, mestinya begitu memang. Mau ngapain lagi, gitu ya. Tapi kalau Anda tidur, AC-nya enak, dingin, empuk, gitu ya, cuaca juga hujan, kemudian Anda bisa bangkit dari kasur untuk tidur, untuk bangun, sholat, itulah wali sejati. Gitu ya. Makan pakai tempe doang sama garam sambil baca bismillah, wajar banget itu mah. Biar dia segera kenyang, gitu ya. Dia segera kenyang, gitu ya. Tapi kalau makan pakai enak-enak, pakai gulenya Andi Malik lah gitu misalnya. Terus pakai satenya gitu kan. Ini bukan kode, bukan kode lagi. Jadi ya. Terus kemudian kita makannya baca bismillah, tetap kopinya jalan, bersyukur kepada Allah. Itulah sufi yang sejati. Itu beneran itu sufi yang sejati kayak gitu. Jadi liyakilah mata prohubi itu bukan barangnya, bukan materinya, tapi esensinya. Dulu kita seneng banget sama handphone, seneng banget. Gak bisa kita lepas sama handphone. Pokoknya semua kita ini gak bisa lepas dah. Kita kehilangan ketinggalan aja, hati kita udah galau banget. Tapi sekarang kita lepas aja ke handphone, tinggalan aja di rumah. Kita pergi kemana kita tinggal aja. Nggak lagi kita bertalut selama ini. Itu udah tinggi itu. Itu namanya menyedikitkan kegembiraannya. Kalau sudah sedikit kegembiraannya, maka ketika barang itu sudah tidak ada, maka kemudian nggak sedih Anda, nggak sedih. Sama seperti Anda kan, pacaran, lagi cinta-cintanya diputusin gimana coba? Wow, udah kayak apa meweknya Anda? Tapi ketika Anda udah bosan sama dia, gitu kan, udah jemu sama dia, lalu kemudian dia putusin Anda apa? Astagfirullah apa? Alhamdulillah. Kan sudah sedikit gembiranya nih. Jadi dihilang gembiranya itu bukan gembira ke materinya, gembiranya adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan materinya. Ini yang sering disalahpahamin sama orang-orang yang anti sufi gitu kan, bahwa sufi itu harus miskin, sufi itu baru boleh. Oh sufi kok pokoknya cakep, oh sufi kok pakainya bagus gitu ya. Enggak, itu mah bukan materinya, tapi ininya nih. Tapi hati dia mau punya apa juga gitu ya. Sedikitkanlah kegembiraannya. Nanti kalau sudah sedikit gembiranya, maka kehilangan itu, maka Anda sudah tidak sedih lagi. Jadi kalau Anda pengen minta sesuatu sama teman Anda, bilang, "Tuh baju udah seneng, masih seneng apa enggak seneng?" Kalau udah agak bosan, pasti dikasih sama dia. Tapi kalau Anda bilang, "Wah, lagi suka-sukanya," terus Anda ambil, susah dia gitu ya. Nah jadi cara mengecilkannya itu seperti itu. In aradta, terus kata Ibnu Athaillah, in aradta, jika kamu ingin Allah tuzalah, untuk tidak dipisahkan, untuk tidak diazalkan, dipisahkan gitu ya. Dipisahkan. Jika kamu ingin Allah tuzala, untuk tidak dipisahkan, tidak diturunkan, tidak dihilangkan, fala tatawalla, maka janganlah memegang siapa kamu. Fala tatawalla, maka janganlah memegang siapa kamu,
wilayatan satu kekuasaan, wilayatan kekuasaan, la tadumu yang tidak langgeng apa wilayah, la tadumu yang tidak langgeng apa wilayah, laka kepadamu. In rabbaka, jika menyenangkan ka kepadamu, al bidayatu apa permulaan-permulaan, al bidayatu apa permulaan-permulaan, zahadatka maka menjemukan, zahadatka maka menjemukan, membosankan ka kepadamu, an nihayatu apa akhir-akhir, an nihayatu apa akhir-akhir, indaka in jika da'a mengundang ka kepadamu, in jika da'a mengundang ka kepadamu, ilaiha kepada dunia, ilaiha kepada dunia, opo zahirun apa zahirun yang tampak, apa zahirun yang tampak, naha maka mencegah ka kepadamu, anha dari dunia, apa batinun yang tidak tampak, apa batinun yang tidak tampak. Ibnu Athaillah kemudian meneruskan, kalau kamu tidak mau kehilangan sesuatu, kalau kamu tidak mau diturunkan, kalau kamu tidak mau kehilangan kekuasaan, kalau kamu tidak mau dimakzulkan, maka jangan memegang kekuasaan latadumu yang tidak kekal. Latadumu, kekuasaan yang tidak kekal kepadamu. Kekuasaan itu, wilayah itu ada dua. Ada al-wilayah allati latadumu, kekuasaan yang tidak kekal. Apa itu kekuasaan yang tidak kekal? Ya, jadi RT, jadi RW, jadi ketua ini, jadi ketua itu, terus kemudian punya ini, punya itu. Itu namanya wilayah tuh. Jabat ini, jabat itu. Itu namanya wilayah tuh, wilayah yang tidak kekal. Nah, orang yang cuma memegang ini saja, kemudian nanti dimakzulkan, maka bisa bahaya dia. Bisa bahaya. Ini kalau dalam bahasa modernnya disebut dengan post power syndrome. Post power syndrome itu penyakit setelah kekuasaan. Jadi dia berkuasa nih, taruhlah 5 tahun dia jadi anggota DPR. Karena anggota DPR dia, maka rumahnya gak pernah sepi. Oh, banyak aja rumahnya. Ya, semua ngaku saudara lah, kira-kira gitu. Semua dilayanin, mau ngapain dilayanin. Mau ngerokok aja, apinya segera disudutin begini. Gitu ya. Tapi ketika dia sudah tidak lagi mempunyai kekuasaan, sudah gak jadi anggota DPR lagi, sudah gak jadi menteri lagi, sudah gak menjabat apa lagi, maka satu persatu mulai hilang tuh. Mulai sepi rumahnya, mulai sepi gitu ya. Kemudian dianya mulai satu orang hilang yang melayani dia, 2 orang hilang yang melayani dia. Diajak ngopi sini yuk. Biasanya nggak diajak, udah pada datang pada ngopi. Ini udah diajak, tar. Akhirnya apa? Sakit itu orang. Sakit gitu. Itu yang disebut dengan post power syndrome kalau bahasa sekarang itu. Itu orang yang setelah dapat kekuasaan, kemudian dia tidak punya kuasa, sakit dia. Karena sudah hilang kekuasaannya. Ini tadi tuh. Karena apa? Karena dia memegang kekuasaan wilayatan la tadumu laka. Loh, kalau begitu kita nggak boleh megang kekuasaan dong. Bukan begitu. Karena ada satu lagi yang disebut dengan wilayah tadumu laka. Kekuasaan yang langgeng. Kekuasaan yang langgeng itu apa? Al-wilayatu allati ta'ti min jihatil jam'i. Yaitu kekuasaan yang datang dari arah penggabungan. Penggabungan apa? Dunia yang kekuasaan yang kita pegang ini digabungkan dengan kesadaran bahwa semua kekuasaan ini adalah betul-betul dari Allah. Tu'til mulka man tasya wa tanzil semua kekuasaan semua dari Allah. Sehingga ketika dia turun, sudah dimakzulkan, sudah diturunkan, nggak ada dia rasa sedih, nggak ada ngamuk dia, nggak ada dia marah, nggak ada dendam dia. Persis seperti almarhum Gus Dur itu, diturunkan segitunya sama orang-orang itu, pakai celana pendek keluar sampai dada-dada saja. Terus diturunin, dia biarin aja diturunin, biasa aja, sudah biasa, sudah seperti itu. Ini contoh wilayah
min jamil min jihadil jamil. Ini disebut dengan wilayah allati tadum, kekuasaan yang sempurna. Tapi kalau ada orang yang tadi itu diturunin dia di menjabat, jangankan menjadi presiden, ketua RT diturunin gitu ya, itu sampai mati dendamnya itu. Maka kemudian kalau kamu tidak mau, jangan pegang itu. Kalau kamu tidak mau dimakzulkan, kalau kamu tidak mau diturunkan, kalau kamu tidak mau dilepas, maka jangan megang kekuasaan yang tidak yang tidak langgeng. Maka kemudian jabatan. Kalau kamu tidak mau dicopot jadi jabatan, jangan berjabat. Jangan jadi pejabat, jangan menjabat apa-apa. Kalau kamu ini jadi manajer misalnya gitu, kemudian kau ini nggak mampu, kalau kamu ini dicopot jadi manajer nggak mampu, jangan jadi manajer. Gitu ya. Jangan jadi manajer. Nah, bukan berarti tadi, bukan berarti bahwa manusia kita ini nggak boleh megang kekuasaan, boleh. Tapi al-wilayah allati tajum tadi itu kekuasaan yang apa yang langgeng itu? Kekuasaan yang diyakini sama kita itu bahwa kekuasaan ini semuanya milik Allah. Kita lagi kerja, kemudian dipecat ya sudah dipecat, gitu ya. Kalau kagak mau dipecat jangan kerja, gitu. Kalau kagak mau diturunin jangan naik, gitu ya. Kalau orang itu udah berani naik, ya dia juga harus siap turun, gitu. Kenapa? Karena dia ada di wilayah lata dulu laka ini, gitu. Nah, tapi kalau orang itu sudah megang wilayah tadum, wilayah yang langgeng, yaitu dia mengatakan bahwa kesadarannya bahwa ini semua adalah semua dari Allah Subhanahu wa taala, maka langgeng kekuasaannya. Kekuasaannya langgeng ini bukan cuma buat dirinya, meskipun dia sudah turun dari jabatannya, tetap dia dihormatin sama orangnya. Meskipun dia sudah tidak menjabat lagi, tetap dia dihormatin sama orang. Gitu ya. Kenapa? Karena tadi itu kekuasaannya itu berdasarkan tadi itu al-jam'u, penggabungan. Gitu. Tapi kalau dia berkuasanya tidak al-jam'u, dunianya aja nggak pakai Allahnya, maka ketika dia sudah keluar, tidak menjabat lagi, sudah tidak temani lagi, tidak ada orang yang kumpul lagi di rumahnya, stres. Kita ada misalnya, biasanya tiap hari di rumah kita ada yang nongkrong, tiap hari berbulan-bulan. Tiba-tiba sekarang nggak ada yang nongkrong lagi di rumah. Gimana perasaan Anda? Itu baru rumah tuh, yang biasa dijadikan tongkrongan, kemudian tidak dijadikan tongkrongan lagi sama teman-teman kita. Coba gimana perasaannya? Gitu ya. Nah, tapi makanya harus ada al-jam'u tadi. Ketika sudah ada al-jam'u, engkau tidak ditongkrongin sama temanmu di sini, tapi kau ditongkrongin nanti di mana? Gitu. Dan itu akan tadum, akan langgeng. Seberapa langgengnya itu? Dikatakan di sini, tadumu tanstahibu alaihi wa ala zurriyatihi. Dia akan berlaku, kelanggengannya itu akan berlaku atas dirinya dan juga atas keluarga-keluarganya. Summa tadumu fihim, kemudian ke keluarga ke bawahnya lagi, ala qadri jahihi indallah, seukuran kemuliaannya dia di sisi Allah, wa azimi wilayatihi, dan seukuran besarnya kekuasaan dia. Contoh, ini contoh tahdusan, misal tahdus ini. Saya diwarisin apa saya sama orang tua saya? Ya ada harta. Tapi orang tua saya itu yang paling banyak mewarisin saya itu adalah wilayah tadum ini menurut saya. Kakek saya, orang tua saya, kakek saya, semua itu ya ada memang harta yang diwariskan gitu ya. Tapi menurut saya yang paling besar diwariskan kepada kami ini adalah wilayah tadum ini. Wilayah kekuasaan yang terus menerus itu. Jadi saya kebagian tadumnya kakek saya, bapak saya. Jadi kalau kemana gitu, anaknya siapa itu? Anaknya Jiwa Wahab, ya masih mikir lah orang gitu. Anaknya siapa? Anaknya Ustaz Yazizah. Ya, masih mikir lah itu gitu. Karena saya ngerasain betul pulang dari Jombang itu datang ke Jakarta, siapa yang saya kenal di sini? Itu kita di Jombang itu dari sebelum balik sampai balik kita di Jombang gitu kan. Terus nggak kenal siapa sudah di sini, nggak kenal banyak orang kemudian di sini. Terus kemudian lalu disuruh ikut ngaji di musola sana, disuruh ngaji di sana, disuruh ganti ngaji di sini gitu.
anaknya siapa? Orang tua kita, anaknya siapa lu gitu ya. Lu anak siapa gitu ya. Tapi karena anaknya si Anu gitu ya. Kena kan kita ini, kena kewarisan kita ini gitu. Dan saya ngerasain betul itu, sangat-sangat ngerasain betul itu saya. Nikmatnya saya ini gitu. Kami ini keluarga ini dapat tadi itu wilayah Tadum yang terus menerus kemana, ke anaknya. Nah kita misalkan orang tua kita ini tidak memiliki kekuasaan, tidak punya pengaruh, ya kita yang mulai. Masa nanti kita punya anak, lalu kemudian anak siapa lu? Bapak lu dulu gini, mau kita digituin? Anak kita begitu. Tapi ketika anaknya siapa lu? Anaknya si Anu, ya Allah, anaknya si Anu ya. Warisin begitulah sama anak-anak kita nanti. Banda kita ya sudahlah seada-adanya. Allah kasihnya sedikit ya sudah segitu gitu ya. Mau cari lagi kita cari gitu ya. Tapi kan yang ini kita harus diperjuangin ini. Wilayah Tadum bukan berarti kita ini harus menjadi kiai, jadi ustaz, enggak mesti jadi harus jadi kiai, jadi ustaz, enggak mesti. Jadi apa saja lah. Jadi apa saja tapi yang baik gitu. Yang baik. Kita semua kan pasti memegang sesuatu kan di wilayah kita gitu kan. Ya dagang lah, apalah. Ya baiklah dalam berdagang itu gitu ya. Al-jam'u lah itu. Dagang itu jampukan, kompromikan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika nanti kita ini diwariskan, kakek saya. Bapak dari ibu saya di Blok S. Bukan ulama, bukan juga kiai, bukan ustaz, pedagang warung kelontong. Tapi kemana-mana ketika saya bilang saya juga punya kakek di Chandra gitu, di Kebalen gitu ya. Semua bilang, siapa? Haji Ajit itu. Bukan yang punya warung gitu. Ya Allah, kakek itu anak cucunya ya. Gimana saya mau ngisi di mana gitu. Kemudian saya bilang saya ini, cucunya si Anu kata gitu. Itu kan Tadum itu kan. Tadum. Terus kayak kita nih, anak cucunya Haji Nawi. Emang nggak bangga itu? Ada stasiun namanya Haji Nawi. Meskipun tahu bayar apa kagak itu dia. Saya lagi manakin di daerah Depok, Terus nggak tahunya sohibul manakibnya itu, tuan rumahnya itu Ikhwan IKN. Dialah yang merancang, yang menjadi merancang semua nih MRT yang ada di semua, dia yang merancang tuh. Sebelum ngomong saya sama saya cucu Haji Nawi. Itu yang dekat MRT itu ya iya. Itu alhamdulillah tuh saya dapat tugas termasuk itu keretanya saya desain semua segala macam lah gitu ya. Paling susah itu bikinnya itu stasiun Haji Nawi susah banget itu lagi gitu. Kenapa susahnya? Ya karena sekitarnya begini lah gitu lah. Saya bilang alhamdulillah saya mah cicitnya Haji Nawi gitu. Cicitnya itu jadi stasiun gitu kan. Kan bangga sih kita. Langsung saya sama anak saya kalau lewat situ, stasiun apa nama itu? Haji Nawi itu, tadi ini senang kita. Tadum. Nah orang tua kita belum kayak begini misalnya sekarang. Kita yang mulai kita. Nauzubillah min zalik sudah. Udah kagak ninggalin harta ke anak kita, nggak ninggalin nama juga, nggak ninggalin wilayah. Seenggaknya nanti kita sudah meninggal, anak kita aman. Mau macam-macam, mau nyakitin anak kita, mandang janganlah itu anaknya si Anu, itu anaknya si Anu, jangan dia. Emang mau nanti ketika anak kita kumpul sama anak orang lain, jangan kumpul sama anak si Anu tuh, bapaknya aja kayak gitu. Mau kita begitu? Kasihan anak-anak kita, kasihan. Gitu ya. Maka dari Tadum itu wilayah di mana cara tadumnya itu? Cara tadumnya itu adalah gabungkan al-jam'u itu. Al-jam'u gabungkan antara apa yang kita punya sekarang ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah seperti itu tadum. Seukuran mana ya seukuran kita yang punya apa nih wilayahnya nih? Saya, ya seukuran sini aja wilayah saya mah gitu ya. Itu masing-masing ya. Tapi kalau Anda anaknya besar gitu, yang kiainya besarnya, kiainya juga se-Indonesia, ya se-Indonesia juga pengaruhnya itu. Di seukurannya saja sudah. Maka kita menciptakanlah seenggaknya kampung kita punya wilayah dan satu. Mudah-mudahan kita jadi soleh. Kalau kita soleh, anak kita insya Allah soleh. Wallahu a'lam bishawab. Ini Kang yang 28 minggu depan lagi insya Allah. Tabaruk miftahus sudur. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa yaqulu Sayyidi Abu Sa'id Al-Kharraj, halaman 111. Sayyid Abu Sa'id Al-Kharraj berkata, radhiyallahu anhu, "Idza aradallahu, jika Allah menghendaki, ayyuwaliya, untuk menjadikan wali, untuk menjadikan kekasih, abdan seorang hamba, min abdihi dari hamba-hambanya, min abdihi dari hamba-hambanya." Kalau Allah pengen jadikan kita sebagai kekasihnya nih, kita kan pengen jadi kekasih Allah. Kalau Allah sudah pengen menjadikan kita sebagai kekasih Allah, apa yang Allah lakukan? Kata Sayyidi Abu Sa'id Al-Kharraj adalah, fataha alaihi baba zikrihi. Allah bukakan kepada dia pintu zikirnya. Dibuka itu pintu zikir. Kalau bahasa Toreko, talqin. Lihat ulama-ulama besar, tanya apa ada yang tidak ditalqin? Nah, semua ulama, tidak ada satu ulama, meskipun kemudian tidak terlihat ketorekohannya, tapi pasti itu semua, pasti tidak ada yang tidak. Semua pasti sudah dimasukkan, diinstal. Kenapa? Karena itu pintu pertama tuh. Pintu zikirnya dibuka dulu. Bab zikirnya dibuka. Bagaimana memasukkan ahli zikir kalau pintunya belum dibuka dulu? Terus faizas talazzaz zikra, kalau kemudian dia sudah dibuka pintunya, lalu dia masuk, lalu kemudian dia merasa lezat di dalam berzikir, udah enak nih zikir. Dulu mah kagak senang zikir, sekarang mah senang banget zikir. Sekarang mau zikir malah jadi kebutuhan. Kalau nggak zikir kayaknya nggak enak banget rasanya. Itu berarti sudah talazzaz, sudah merasa lezat di dalam berzikir. Fataha alaihi babal qurbi, maka Allah bukain lagi nih pintu kedekatan. Hadroh, pintunya dibuka dulu. Pintu hadrohnya dibuka dulu, biar kita lebih mendekat kepada Allah. Tapi ini jangan divisualkan ya, karena ini bukan materi gitu kan, bukan materi. Yang tadinya kita jauh kepada Allah, jauhnya sama Allah itu ya, yang sering kita bahas selama ini gitu ya, bahwa kita nggak ingat sama Allah. Kalau sekarang dikit-dikit ingat terus sama Allah. Sudah patokannya Allah, terus ingat terus sama Allah. Itu berarti kita sudah dibukakan pintu kedekatan. Namanya babul qurbi. Summa, kalau sudah dimasukkan kita ke pintu kedekatan, summa rafa'ahu ila majalisil unsi. Kemudian Allah angkat dia ke majelis kenyamanan. Majalisil unsi ini apa? Majelis kenyamanan ini apa? Yang majelis-majelis, tempat-tempat di mana di situ ada zikir, di mana di situ berzikir, Anda nyaman. Lebih nyaman zikiran duduk di atas mau begini, termasuk majelis zikir. Anda gelar sejadah di rumah sendirian, itu juga majelis, tempat duduk zikir itu. Anda gelar sejadah, Anda zikir situ, itu namanya juga majelis zikir itu. Anda lebih betah di atas sejadah daripada betah di bioskop misalnya gitu. Lebih betah mana? Di bioskop apa di atas sejadah? Mungkin selama ini masih bioskop kita ini senangnya, betahnya itu. Kalau udah duduk di bioskop nyaman, atau udah duduk udah malu, udah enak banget. Tapi kemudian kita diangkat kepada majelis unsi tadi, kayak majelis zikir itu ke majelis unsi, ke majelis kenyamanan. Duduk kita nyaman banget. Sekarang mau wirid tenang, wirid pas sekarang mah betah aja. Dulu mau wirid udah gatel aja, mata udah begini aja gitu kan. Sekarang mau wirid tenang saja gitu ya. Berarti kita sudah diangkat ke majelis unsi, majelis kenyamanan. Udah merasa nyaman. Kalau sudah begitu, summa ja'alahu ala kursiyit tauhid. Kemudian Allah jadikan dia atas kursi tauhid. Kursi tauhid ini apa? Kursi itu apa sih fungsinya? Tempat duduk. Tauhid ideologi. Tauhid apa? Tauhid apa namanya? Keesaan. Yang dulunya kita ini terhilang-hilangan keesaan kita kepada Allah. Tauhid kita ini kadang ada, kadang enggak. Maka tauhid kita sudah kursi tauhid. Kita sudah duduk di kursi tauhid. Sudah mantap sudah mantap. Dulu mah kagak punya duit galau, punya duit aja dah kagak galau. Itu berarti kan tauhidnya kan masih naik turun gitu. Tapi ketika sudah kursiut tauhid, sudah di kursiut tauhid, dia sudah antep dia, sudah tenang dia, sudah mantap dia. Summa rafa'al hijaba. Kemudian apa lagi? Allah angkat hijab yang tadinya tidak terlihat menjadi terlihat. Yang tadinya dia tidak merasa menjadi merasa.
Yang tadinya dia tidak terdengar menjadi terdengar. Hijabnya diangkat. Wa adkhalahu darul fardaniyah, dan Allah masukkan kepada dia darul fardaniyah, kampung keesaan. Apa itu kampung keesaan? Tidak lagi ada aku, tidak ada lagi yang lain. Yang ada cuma dirinya, dan yang ada adalah Allah. Fardul esa sendiri. Ini bukan punya aku, ini bukan punya aku, ini tidak di aku, ini tidak di aku. Yang lain mah apa, yang lain mah tidak ada. Fardiyah itu sendirian. Nah, fardiyah inilah makna dari la ilaha illallah. Sudah kan, kalau udah masuk ke situ, dia berarti sudah masuk di darul fardaniyah. Kalau udah begitu apa lagi? Wa kasafalahu hijabal jalal. Allah singkap kepada dia hijabnya keagungan Allah, wa azamati, dan kebesarannya Allah. Dilihat sama dia, betapa besarnya Allah, betapa agungnya. Dulu mah mulut kita doang yang bilang Allahu Akbar. Nggak tahunya handphone ketinggalan, resah banget. Sholat ketinggalan biasa aja, handphone ketinggalan resah banget. Berarti Samsung Akbar, gitu kan? Bukan Allah Akbar. Nah, kalau udah kayak begitu, hijab yang tadi jalannya Allah tutup, azamanya Allah tutup, kebuka semua. Maha besar sudah Allah. Ada masalah, ada Allah yang maha besar. Ada masalah ini, ada Allah yang maha besar. Bukan cuma ngomong ini Maria, karena udah ngerti, udah lihat. Seperti orang nih, sebelum dia naik gunung, gede banget gunung. Ketika dia sudah naik ke atas gunung, ke puncak gunung, kecil banget ini gunungnya. Udah di atas saya ini gunung, saya injek gitu ya. Kenapa? Karena dia sudah musyahadah dengan kebesaran. Terus faiza waqa'a basaruhu 'alal jalali wal azamah, kalau matanya, pandangannya sudah jatuh kepada kebesaran dan keagungan Allah, baqiya bila huwa, maka dia akan kekal bila huwa, dengan tanpanya. Sudah, dia menjadi orang yang bakoh. Tidak ada zikirnya la ilaha illallah menjadi hu, sudah itu. Menjadi huwa sudah. Jadi ya, kan zikir itu nanti ada la ilaha illallah, Allah, huwa, hu, atau diringkas la ilaha illallah, Allah, hu. Kalau udah hu itu berarti udah baqiyah bila huwa. Fahina izin, maka tatkala itu yasirul abdu, seorang hamba menjadi zamanan fanian, dia mengalami sebuah fana, lebur, dirinya sudah tidak ada, yang ada adalah Allah. Fana, sudah yang dilihat ini Allah, lihat sana Allah, lihat ini Allah, sudah fana hidupnya dia. Fawaqa'a fi hifzihi, maka jatuh dia di dalam kepenjagaannya Allah. Wa bari'a, dan dia bebas min da'awi nafsihi, dari ngaku-ngaku dirinya, dari mengklaim dirinya. Akunya ini udah gak ada, egonya udah gak ada. Ini loh aku, akunya udah gak ada. Udah bebas dia min da'awi nafsihi. Kita kan masih ada akunya nih. Kalau ada sesuatu yang di situ ada andil kita, ya meskipun gak diucapin dalam hati kan, itu gua tuh, gitu kan, itu gua itu mah. Meskipun dalam hati, ya nggak apa-apa, itu bagus, itu nggak apa-apa, gitu. Tapi kan gak usah diomongin, itu udah bagus juga itu. Tapi naikin kan, dinaikin, nanti akunya ini udah nggak ada, gitu ya. Udah ada min da'awi nafsi. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah.